Pada video kali ini, kami akan menjelaskan cara membuat game combine dengan menggabungkan 3 game berbeda yang sebelumnya sudah kita buat pada video terpisah. Game tersebut adalah puzzle, tebak gambar, dan maze. Kali ini, ketiganya akan kita satukan menjadi satu permainan dengan alur cerita yang terhubung. Mari ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah menyiapkan masing-masing game pada setiap slide di Microsoft PowerPoint. Setelah ketiga game berhasil diimport, tambahkan satu slide baru di bagian paling awal untuk dijadikan cover. Setelah menambahkan slide baru, kita bisa menambahkan gambar untuk dijadikan background pada slide ini dengan cara pergi ke menu insert, lalu klik picture, lalu kita pilih gambar yang ingin kita jadikan background untuk cover game ini. Oke, setelah itu kita bisa sesuaikan ukuran gambarnya untuk menutupi seluruh permukaan slide. Setelah berhasil menambahkan background, kita tambahkan shape dengan cara pergi ke menu insert, lalu pilih shape, lalu kita pilih shape yang ingin kita gunakan. Shape ini digunakan untuk menjadi elemen pendukung penulisan judul. Kita bisa lewati langkah penyesuaian warna pada shape. Jika dirasa sudah sesuai dan teks berhasil ditambahkan pada shape tersebut, lakukan hal yang sama untuk membuat tombol mulai, yaitu dengan klik menu insert, lalu klik shape, lalu kita pilih shape yang ingin kita gunakan. Di sini kami menggunakan shape ini. Ya, langkahnya masih sama. Kita bisa sesuaikan warna yang kita inginkan dan kita bisa atur teks yang ingin kita tambahkan, ingin seperti apa gaya tulisannya, lalu tulisannya ingin ditulis apa dengan cara klik 2 kali pada shape tersebut untuk menambahkan teks. Setelah itu kita klik objek shape mulai, lalu kita pergi ke insert, klik action, lalu kita pilih hyperlinks to dan pilih next slide, lalu sesuaikan settingan lainnya seperti video ini. Setelah itu kita lakukan cara yang sama lagi, menambahkan shape, gunanya untuk menambahkan teks atau caption untuk membuat sebuah deskripsi untuk membentuk cerita yang saling terhubung dari game ke game ini. Ya, caranya masih sama seperti cara sebelumnya. Oke, setelah kita berhasil menambahkan teks pada shape tersebut, kita pindah ke slide 2, lalu kita ganti judulnya. Karena ini judulnya masih sama seperti judul game Maze seutuhnya. Kita ganti menjadi tantangan pertama game Maze. Dan kita juga bisa tambahkan teks pendukung di bawahnya seperti ini. Setelah itu kita tambahkan hyperlink pada shape panah ini. Kita klik objek, pergi ke menu insert, lalu pilih action. Sesuaikan settingannya seperti video ini. Setelah kita berhasil menambahkan action pada shape tersebut, kita bisa pindah ke slide 4, lalu kita tambahkan action lagi pada shape ini, shape teks coba lagi ini. Kita klik objeknya, pergi ke menu insert, action, lalu samakan settingannya. Setelah itu kita pindah ke slide 5 dan kita bisa sesuaikan teks yang sudah ada pada slide 5 seperti ini. Di sini kami akan mengecilkan teks tersebut gunanya untuk memberi ruang lain untuk menempatkan teks lain. Setelah itu kita pindah ke slide pertama, klik shape yang ini, kita Ctrl C pada keyboard, kita copy. Setelah itu kita balik lagi ke slide sebelumnya, lalu kita Ctrl V. Ya, gunanya ini untuk menambahkan teks serupa.
Jadi kita nggak usah buat lagi repot-repot buat shape lagi. Kita tinggal ganti aja teksnya sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan membuat lanjutan cerita pada slide 5. Ya, seperti tujuan awalnya kita akan membuat game yang saling terhubung. Maka dari itu kita akan membuat cerita yang saling terhubung. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke slide 2 dan menambahkan caption ini untuk menjelaskan alur ceritanya. Oke, setelah itu kita lanjut ke slide 3. Setelah itu kita pergi ke menu insert, lalu pilih online picture. Di sini kita tulis kupu-kupu kartun. Di sini kita akan menambahkan gambar kupu-kupu. Lalu kita akan menggerakkannya dengan animasi. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu ukurannya. Dikira ukurannya telah pas, kita bisa tambahkan animasi dengan pergi ke menu animation, lalu kita klik tanda tersebut, lalu kita pilih more motion pad. Nah, lalu kita pilih motion ini, lalu klik OK. Pada bagian lalu startnya kita pilih with previous, lalu durationnya kita tambah jadi 02.25, lalu pilih animation paint, lalu kita klik tanda tersebut, klik timing, startnya kita ganti ke with previous, setelah itu repeatnya kita juga ganti. Pokoknya semua settingannya ikuti sama seperti video ini. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita tambahkan action juga pada objek ini. Klik objek tersebut, pilih insert, action, samakan semua settingannya seperti ini. Kita pilih slide yang akan dituju, tambahkan play soundnya, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa pindah ke slide 4, lalu kita klik objek tersebut, lalu klik Ctrl C dan Ctrl V pada slide 5. Setelah itu kita bisa ganti teks tersebut. Yang saya coba lagi, kita ganti menjadi lanjutkan. Oke, setelah itu kita tambahkan action lagi pada shape ini dengan cara yang sama ya, di menu insert, klik action, lalu kita klik slide, pilih slide 6, lalu klik OK, lalu klik OK lagi, lalu kita pindah ke slide 6. Setelah itu kita sesuaikan lagi nama judulnya di sini. Tantangan kedua game puzzle. Setelah itu kita tambahkan lagi keterangan pada teks di bawahnya untuk mendukung alur cerita yang akan kita buat. Setelah itu kita klik objek shape panah ini, lalu kita tekan 2 kali, beri teks start. Setelah itu kita pergi ke insert, action, lalu pilih hyperlink, pilih slide, lalu arahkan ke slide 7. Gunanya agar saat kita mengklik shape tersebut akan langsung terarahkan ke slide 7. Kita lakukan lagi hal yang sama pada shape panah di slide 7 ini. Kita beri teks, setelah itu kita sesuaikan lagi ukuran shape-nya, dan di slide ini kita akan menambahkan caption cerita, yaitu kita balik lagi dulu ke slide 5, kita copy dulu shape ini. Gunanya apa? Biar mempermudah kita, nggak usah buat lagi. Lalu kita Ctrl V di sini. Setelah itu kita sesuaikan lagi aja isi teksnya. Nah, ini kita udah sesuaikan. Setelah itu kita tambahkan hyperlink pada shape panah. Kita arahkan ke slide yang ingin kita tuju. Di sini kita arahkan ke slide 3.
lalu klik OK. Kita pindah lagi ke slide 3. Setelah itu kita klik objek gambar paling kanan, klik action, lalu pilih hyperlink slide, lalu arahkan ke slide 8. Lalu ini soundnya bisa kita ganti, lalu OK. Setelah itu kita pindah ke slide 8. Nah, di sini kita tambahkan lagi shape ini, shape, klik lanjut, lalu tambahkan action. Kita arahkan lagi ke slide 9, lalu klik OK. Lalu di slide 9 kita sesuaikan lagi keterangannya untuk mendukung cerita yang ingin kita buat pada game ini. Lalu ini shape panahnya kita kasih tulisan start, lalu kita tambahkan action. Basicnya dalam membuat game combine ini kita hanya menyatu-nyatukan game yang telah kita buat, lalu kita tambahkan hyperlink pada setiap slide-nya dan menambahkan sebuah alur dan mengkonsep sebuah alur cerita. Basicnya ini seperti ini. Lalu kita tambahkan slide baru di slide paling terakhir, lalu tambahkan background. Setelah itu kita pindah ke slide 13, lalu klik insert, lalu pilih shape, lalu kita pilih action button ini. Tambahkan action button pada slide 13. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Kita arahkan ke slide 14. Klik play sound, pilih sound yang ingin kita tambahkan. Oke, lalu sesuaikan posisinya. Kita kembali lagi ke slide terakhir. Kita tambahkan shape yang berisikan teks. Kita copy aja dari shape sebelumnya, lalu kita sesuaikan lagi teksnya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi shape-nya, duplikat lagi, Ctrl C plus Ctrl C lalu Ctrl V. Kita sesuaikan lagi teksnya. Setelah itu kita tambahkan button teks lagi dengan shape biasa, lalu kita kasih teks, lalu kita kasih action. Kita kasih teks main lagi. Setelah itu kita pergi ke insert, lalu pilih action, lalu pilih slide, lalu arahkan ke slide 1, lalu klik OK, dan selesai. Sekian tutorial cara membuat game combine dari 3 game yang berbeda menjadi satu kesatuan cerita. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.